Bab 6 Kepribadian. Pengantar bab. Pada bab ini akan dibahas mengenai konsep dan teori tentang kepribadian. Kepribadian atau juga sering disebutan dengan istilah personality dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa Yunani kuno prosopon atau persona, yang artinya topeng, yang biasa dipakai artis dalam teater. Pengertian ini sama seperti peran seorang artis yang bertingkah laku sesuai dengan ekspresi topeng yang dipakainya, dan seolah-olah topeng itu mewakili ciri kepribadian tertentu yang diperankan. Sehingga, konsep awal pengertian personality pada masyarakat awam adalah tingkah laku yang ditampakkan ke lingkungan sosial, kesan mengenai diri yang diinginkan agar dapat ditangkap oleh lingkungan sosial. Terdapat beberapa istilah yang oleh masyarakat awam pergunakan sebagai sinonim kata personality, tetapi ketika istilah-istilah itu dipakai di dalam teori kepribadian dalam kajian psikologi, diberi makna berbeda-beda. Beberapa istilah tersebut, diantaranya, personality kepribadian, yang menggambarkan perilaku secara deskriptif tanpa memberi nilai, devaluatif karakter-karakter, yaitu penggambaran tingkah laku dengan menonjolkan nilai, benar salah, baik buruk baik secara eksplisit maupun implisit. Disposition, watak karakter yang telah dimiliki dan sampai sekarang belum berubah. Temperamen, yaitu kepribadian yang berkaitan erat dengan determinan biologik atau fisiologi, disposisi hereditas. Traits, sifat, yaitu respons yang senada, sama, terhadap kelompok stimuli yang mirip, berlangsung dalam kurun waktu yang relatif lama. Type, atribute ciri, yaitu mirip dengan sifat, namun dalam kelompok stimulasi yang lebih terbatas. Kemudian, habit kebiasaan, yaitu respon yang sama cenderung berulang untuk stimulus yang sama pula. Tujuan umum. Setelah membaca dan mempelajari bab ini, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep dan teori-teori tentang kepribadian, yang menjadi acuan dalam melakukan introspeksi dan dikembangkan dalam bentuk perilaku sehari-hari. Dengan pemahaman yang baik akan teori kepribadian, diharapkan mahasiswa mampu menjadi lebih matang dan dewasa dalam menampilkan diri dalam pergaulan maupun mempersiapkan diri memasuki dunia kerja. Tujuan khusus. Setelah mahasiswa mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu 1. Menjelaskan pengertian kepribadian. 2. Menjelaskan unsur-unsur kepribadian. 3. Menjelaskan faktor pembentuk kepribadian. 4. Menjelaskan teori kepribadian psikoanalisis. 5. Menjelaskan teori kepribadian behavioristik. 6. Menjelaskan teori kepribadian humanistik. 7. Menjelaskan atribut kepribadian. 8. Menjelaskan hubungan nilai, sikap, dan kepuasan kerja. Materi bab. A. Pengertian kepribadian. Secara etimologis kepribadian atau personality Alwisol, 2009, berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu persona atau prosopon yang berarti topeng yang biasa dipakai artis dalam bermain peran di teater. Sosiolog Erving Goffman Ritzer, 2011, yang mengatakan bahwa manusia adalah aktor dalam panggung sandiwaranya, si aktor akan menampilkan sikap dan perilaku yang sesuai dengan keinginan audiens atau penontonnya. Penonton di sini adalah lingkungan sosial. Konsep ini diperkenalkan oleh Erving Goffman dengan istilah dramaturgi. Ketika personality menjadi istilah ilmiah, pengertiannya jadi berkembang menjadi lebih bersifat internal, sesuatu yang relatif permanen, menuntun, mengarahkan dan mengorganisir aktivitas manusia. Terdapat beberapa istilah kepribadian atau personality yang diungkapkan oleh para ahli yaitu 1. Pengertian kepribadian personality, menurut Kartini Kartono dan Daligulo dalam Syarkawim Lubis, 2011, adalah sifat dan tingkah laku khas seseorang yang membedakannya dengan orang lain, integrasi karakteristik dari struktur-struktur, pola tingkah laku, minat, pendirian, kemampuan dan potensi yang dimiliki seseorang, segala sesuatu mengenai diri seseorang sebagaimana diketahui oleh orang lain. 2. Gordon Allport Hutagalung, 2007, merumuskan kepribadian merupakan organisasi dinamis dalam individu sebagai sistem psikofisik yang menentukan caranya yang khas dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan. 3. Menurut Kuncharaningrat Lubis, 2011, kepribadian adalah suatu susunan dari unsur-unsur akal dan jiwa yang menentukan tingkah laku atau tindakan seseorang. 4. MAW. Brouwer Lubis, 2011, mengungkapkan bahwa kepribadian adalah corak tingkah laku sosial yang meliputi corak kekuatan, dorongan, keinginan, opini, dan sikap-sikap seseorang.
5. Stern Alwisol, 2009, menjelaskan bahwa kepribadian adalah kehidupan seseorang secara keseluruhan, individual, unik, usaha mencapai tujuan, kemampuannya bertahan dan membuka diri, serta kemampuan memperoleh pengalaman. 6. Madi dan Burt Alwisol, 2009, mengatakan bahwa kepribadian adalah seperangkat karakteristik dan kecenderungan yang stabil, yang menentukan keumuman dan perbedaan tingkah laku psikologik berpikir, merasa, dan gerakan, dari seseorang dalam waktu yang panjang dan tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai hasil dari tekanan sosial dan tekanan biologis saat itu. B. Unsur-unsur kepribadian. Kepribadian seseorang bersifat unik dan tidak ada duanya. Unsur-unsur yang memengaruhi kepribadian Lubis, 2011, terdiri dari pengetahuan, perasaan, dan dorongan naluri. 1. Pengetahuan. Seseorang bersumber dari pola pikir yang rasional, yang berisi fantasi, pemahaman, dan pengalaman mengenai bermacam-macam hal yang diperolehnya dari lingkungan yang ada di sekitarnya. Semua itu direkam dalam otak dan sedikit demi sedikit diungkapkan dalam bentuk perilakunya di masyarakat. 2. Perasaan. Perasaan merupakan suatu keadaan dalam kesadaran manusia yang menghasilkan penilaian positif atau negatif terhadap sesuatu atau peristiwa tertentu. Perasaan selalu bersifat subjektif, sehingga penilaian seseorang terhadap suatu hal atau kejadian akan berbeda dengan penilaian orang lain. 3. Dorongan naluri. Dorongan naluri merupakan kemauan yang sudah menjadi naluri setiap manusia. Hal itu dimaksudkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup manusia, baik yang bersifat rohaniyah maupun jasmaniyah. Sedikitnya ada 7 macam dorongan naluri, yaitu untuk mempertahankan hidup, seksual, mencari makan, bergaul dan berinteraksi dengan sesama manusia, meniru tingkah laku sesamanya, berbakti, serta keindahan bentuk, warna, suara, dan gerak. C. Faktor pembentuk kepribadian. Secara umum, perkembangan kepribadian dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu biologis dan lingkungan. 1. Faktor biologis heredity. Faktor biologis Lubis, 2011, memengaruhi kehidupan manusia dan setiap manusia mempunyai warisan biologis yang unik, berbeda dari orang lain. Artinya tidak ada seorang pun di dunia ini yang mempunyai karakteristik fisik yang sama persis dengan orang lain, bahkan anak kembar sekalipun. Warisan biologis yang terpenting terletak pada perbedaan intelijensi dan kematangan biologis. Keadaan ini membawa pengaruh pada kepribadian seseorang. Tetapi banyak ilmuwan berpendapat bahwa perkembangan potensi warisan biologis dipengaruhi oleh pengalaman sosial seseorang. Bakat memerlukan anjuran, ajaran, dan latihan untuk mengembangkan diri melalui kehidupan bersama dengan manusia lainnya. Oleh karena itu faktor biologis mempengaruhi kepribadian sekitar 20%. 2. Faktor lingkungan environment. Faktor lingkungan Lubis, 2011, merupakan faktor dominan, sekitar 80%, dalam pembentukan kepribadian yang terdiri dari A. Warisan lingkungan alam natural environment. Perbedaan iklim, topografi, dan sumber daya alam menyebabkan manusia harus menyesuaikan diri terhadap alam. Melalui penyesuaian diri itu, dengan sendirinya pola perilaku masyarakat dan kebudayaannya pun dipengaruhi oleh alam. Hal ini terbawa dalam kehidupan sehari-hari dan telah menjadi kepribadiannya. B. Warisan sosial, social heritage, atau budaya. Kita tahu bahwa antara manusia, alam, dan kebudayaan mempunyai hubungan yang sangat erat dan saling memengaruhi. Manusia berusaha untuk mengubah alam agar sesuai dengan kebudayaannya guna memenuhi kebutuhan hidup. C. Pengalaman kelompok manusia, group experiences. Kehidupan manusia dipengaruhi oleh kelompoknya. Kelompok manusia, sadar atau tidak, telah memengaruhi anggota-anggotanya, dan para anggotanya menyesuaikan diri terhadap kelompoknya. Setiap kelompok mewariskan pengalaman khas yang tidak diberikan oleh kelompok lain kepada anggotanya, sehingga timbullah kepribadian khas anggota masyarakat tersebut. D. Pengalaman unik, unique experience. Setiap orang mempunyai kepribadian yang berbeda dengan orang lain, walaupun orang itu berasal dari keluarga yang sama, dibesarkan dalam kebudayaan yang sama, serta mempunyai lingkungan fisik yang sama pula. Mengapa demikian? Walaupun mereka pernah mendapatkan pengalaman yang serupa dalam beberapa hal, namun berbeda dalam beberapa hal lainnya.
Mengingat pengalaman setiap orang adalah unik dan tidak ada pengalaman siapapun yang secara sempurna menyamainya. D. Teori kepribadian psikoanalisis. 1. Teori kepribadian psikoanalisis. Teori psikoanalisis Lubis, 2011 diungkapkan pertama kali oleh Sigmund Freud. Aliran ini berasumsi bahwa energi penggerak awal perilaku manusia berasal dari dalam dirinya yang terletak jauh di alam bawah sadar. Freud adalah ahli psikologi pertama yang memfokuskan perhatiannya kepada totalitas kepribadian manusia, bukan kepada bagian-bagiannya yang terpisah. Freud mengumpamakan kehidupan psikis seseorang seperti gunung es yang terapung-apung di laut. Hanya puncaknya saja yang tampak di permukaan laut, sedangkan bagian terbesar dari gunung tersebut tidak tampak karena terendam di dalam laut. Kehidupan psikis seseorang sebagian besar juga tidak tampak bagi diri mereka sendiri, dalam arti tidak disadari oleh yang bersangkutan. Meski demikian, hal ini tetap perlu mendapat perhatian atau diperhitungkan karena mempunyai pengaruh terhadap keutuhan pribadi integrated personality seseorang. Menurut Freud, kepribadian orang terbentuk pada usia sekitar 5-6 tahun yaitu, 1 tahap oral, 2 tahap anal, 1-3 tahun, 3 tahap palus, 3-6 tahun, 4 tahap laten, 6-12 tahun, 5 tahap genetal, 12-18 tahun, 6 tahap dewasa, yang terbagi dewasa awal, usia setengah baya dan usia senja. Freud telah melakukan sebuah revolusi terhadap pandangan tentang manusia. Karena psikologi sebelumnya hanya menyelidiki hal-hal yang disadari saja, segala perilaku yang di luar kesadaran manusia dianggap bukan wilayah kajian psikologi. Menurut Freud Alwisol, 2009 kehidupan jiwa manusia memiliki 3 tingkat kesadaran yaitu sadar conscious, prasadar presconscious, dan tasadar unconscious. Ketiga hal ini digunakan untuk mendeskripsikan unsur cermati awareness, seperti berpikir, berfantasi, dan bermimpi. Pada tahun 1923, Freud mengenalkan 3 model struktural yang lain yaitu id, ego, dan superego. Struktur baru ini tidak menggantikan struktur lama, tetapi menyempurnakan gambaran mental terutama dalam fungsi dan tujuan. 6 elemen pendukung struktur kepribadian itu adalah: A. Sadar conscious. Tingkat kesadaran Alwisol, 2009, yang berisi semua hal yang kita cermati pada saat tertentu. Menurut Freud hanya sebagian kecil dari kehidupan mental pikiran, persepsi, perasaan, dan ingatan, yang masuk ke kesadaran conscious. Isi daerah sadar itu merupakan hasil dari proses penyaringan yang diatur oleh stimulus dari lingkungan eksternal. Isi-isi kesadaran hanya bertahan dalam waktu singkat di daerah conscious dan segera tertekan ke daerah preconscious atau unconscious, begitu memindahkan perhatian ke hal-hal yang lain. B. Prasadar preconscious. Prasadar preconscious disebut juga dengan ingatan siap available memory, yaitu tingkat kesadaran yang menjadi jembatan antara sadar dan tidak sadar. Isi prasadar berasal dari conscious atau unconscious. Pengalaman yang ditinggal oleh perhatian, semula disadari tetapi kemudian tidak lagi dicermati, akan ditekan pindah ke daerah prasadar. Materi tak sadar yang sudah berada di daerah prasadar bisa muncul kesadaran dalam bentuk simbolik seperti mimpi, lamunan, salah ucap, dan mekanisme pertahanan diri. C. Tidak sadar unconscious adalah bagian paling dalam dari struktur kesadaran dan menurut Freud bagian terpenting dari jiwa manusia. Secara khusus Freud membuktikan bahwa ketidaksadaran bukanlah abstraksi hipotetik tetapi itu lebih pada kenyataan empirik. Ketidaksadaran itu berisi insting, impuls, dan drives yang dibawa sejak lahir serta pengalaman-pengalaman traumatik yang ditekan oleh kesadaran dipindah ke daerah tak sadar. Isi atau metri ketidaksadaran itu memiliki kecenderungan kuat untuk bertahan terus dalam ketidaksadaran, pengaruhnya dalam mengatur tingkah laku sangat kuat namun tetap tidak disadari. D. It is S. It merupakan lapisan paling dasar dalam struktur psikis seorang manusia. It meliputi segala sesuatu yang bersifat impersonal atau anonim, tidak disengaja atau tidak disadari, dalam daya-daya mendasar yang menguasai kehidupan psikis manusia. Oleh karena itu, Freud memilih istilah it, atau bahasa aslinya S, yang merupakan kata ganti orang neutrum netral. Dalam it berlaku, bukan aku, subjek pelakunya, melainkan ada yang melakukan dalam diri aku. Bagi Freud, adanya it telah terbukti terutama melalui 3 cara.
Pertama, fenomena psikis yang paling jelas membuktikan adanya id adalah mimpi. Tentang mimpi berlaku bahwa bukan sayalah yang bermimpi tapi ada yang bermimpi dalam diri saya. Pada saat bermimpi, si pemimpi sendiri seolah-olah hanya merupakan penonton pasif. Ia bukan pelaku. Tontonan itu ditayangkan oleh ketaksadarannya. Kedua, bukti lainnya adalah jika dipelajari perilaku-perilaku yang sepertinya biasa-biasa saja alias tak punya arti, seperti perilaku keliru, salah ucap, keseleo lidah, lupa dan sebagainya. Bagi Freud, perilaku-perilaku tersebut bukanlah sesuatu yang kebetulan belaka, tetapi bersumber dari aktivitas psikis yang tak disadari. Misalnya, Ketua Parlemen Austria pernah membuka sidang sambil berkata, "Dengan ini sidang saya tutup," seraya mengetokkan palu. Padahal maksudnya berkata, "buka," tetapi yang terucap justru kata "tutup." Mengapa demikian? Karena bagi sang ketua, sidang hari itu cukup berat. Ia ingin sekali sidang itu cepat selesai. Keinginan yang tak disadari itu mengakibatkan ia keseleo lidah. Ketiga, alasan paling penting bagi Freud untuk menerima adanya alam tak sadar ini adalah pengalamannya dengan pasien-pasien penderita neurosis. Pasien-pasien itu tidak mengidap kelainan apapun, namun secara fakta mereka mempunyai berbagai macam gejala aneh. Freud menemukan bahwa pasien neurotis bisa disembuhkan dengan jalan menggali kembali trauma psikis yang terpendam dalam ketaksadarannya. Menurut Freud, id terdiri dari naluri atau insting-insting bawaan, khususnya naluri seksual agresivitas, dan keinginan-keinginan yang direpres. Pada permulaan hidup manusia, kehidupan psikisnya hanyalah terdiri dari id saja. Id adalah bagian kepribadian yang menyimpan dorongan biologis manusia, pusat insting, hawa nafsu, istilah dalam agama. Ada dua insting dominan, yakni, 1. Libido, insting reproduktif yang menyediakan energi dasar untuk kegiatan-kegiatan manusia yang konstruktif, 2. Thanatos, insting destruktif dan agresif. Yang pertama disebut juga insting kehidupan eros, yang dalam konsep Freud bukan hanya meliputi dorongan seksual, tetapi juga segala hal yang mendatangkan kenikmatan termasuk kasih ibu, pemujaan kepada Tuhan, cinta diri, narsisisme. Bila yang pertama adalah insting kehidupan, yang kedua merupakan insting kematian. Semua motif manusia adalah gabungan antara eros dan thanatos. Id bergerak berdasarkan kesenangan pleasure principle, ingin segera memenuhi kebutuhannya. Id bersifat egoistis, tidak bermoral dan tidak mau tahu dengan kenyataan. Id adalah tabiat hewani manusia. Pada mulanya, id sama sekali berada di luar kontrol individu. Id hanya melakukan apa yang disukai. Ia dikendalikan oleh prinsip kesenangan, the pleasure principle. Pada id tidak dikenal urutan waktu timeles. Hukum-hukum logika dan etika sosial tidak berlaku untuknya amodal. Pleasure principle diproses dengan dua cara, yaitu tindak refleks, reflex actions, dan proses primer, primary process. Tindak refleks adalah reaksi otomatis yang dibawa sejak lahir yang dipakai untuk menangani pemuasan rangsang sederhana dan segera dapat dilakukan seperti mengedipkan mata, sedangkan proses primer adalah reaksi membayangkan, menghayal sesuatu yang dapat mengurangi atau menghilangkan tegangan. Contoh, bayi membayangkan ASI. Proses membentuk gambaran objek tersebut yang dapat mengurangi tegangan disebut pemenuhan hasrat atau wish fulfillment, misalnya mimpi, lamunan, halusinasi. Bagaimanapun keadaannya, id tetap menjadi bahan baku kehidupan psikis seseorang. Id merupakan reservoir energi psikis yang menggerakkan ego dan superego. Energi psikis dalam id dapat meningkat karena adanya rangsangan, baik dari dalam maupun dari luar individu. Apabila energi psikis ini meningkat, akan menimbulkan pengalaman tidak enak, tidak menyenangkan. Id tidak bisa membiarkan perasaan ini berlangsung lama. Karena itu, segeralah id mereduksikan energi tersebut untuk menghilangkan rasa tidak enak yang dialaminya. Jadi, yang menjadi pedoman dalam berfungsinya id adalah menghindarkan diri dari ketidakkenakan dan mengejar keenakan. Untuk menghilangkan ketidakkenakan dan mencapai keenakan ini, id mempunyai dua cara. Yang pertama adalah refleks dan reaksi-reaksi otomatis, seperti misalnya bersin, berkedip karena sinar, dan sebagainya, dan yang kedua adalah proses primer, seperti misalnya ketika orang lapar biasanya segera terbayang akan makanan, orang yang haus terbayang berbagai minuman. Bayangan-bayangan seperti itu adalah upaya-upaya yang dilakukan id untuk mereduksi ketegangan akibat meningkatnya energi psikis dalam dirinya. Cara-cara tersebut sudah tentu tidak dapat memenuhi kebutuhan.
Orang lapar tentu tidak akan menjadi kenyang dengan membayangkan makanan. Orang haus tidak hilang hausnya dengan membayangkan es campur. Karena itu maka merupakan keharusan kodrat adanya sistem lain yang menghubungkan pribadi dengan dunia objektif. Sistem yang demikian itu ialah ego. Ego, das Ich. Meski it mampu melahirkan keinginan, namun ia tidak mampu memuaskannya. Subsistem yang kedua yaitu ego yang berfungsi untuk menjembatani tuntutan it dengan realitas di dunia luar. Ego merupakan mediator antara hasrat-hasrat hewani dengan tuntutan rasional dan realistik. Ego lah yang menyebabkan manusia mampu menundukkan hasrat hewani manusia dan hidup sebagai wujud yang rasional pada pribadi yang normal. Ego merupakan eksekusi dari kepribadian yang memiliki dua tugas utama yaitu memilih stimuli atau insting mana yang hendak dipuaskan sesuai prioritas kebutuhan dan menentukan kapan dan bagaimana eksekusi itu berlangsung sesuai dengan peluang dan risiko yang ada. Jadi ego merupakan usaha untuk memenuhi kebutuhan it. Ego adalah aspek psikologis dari kepribadian yang timbul karena kebutuhan manusia untuk berhubungan secara baik dengan dunia kenyataan. Orang lapar tentu perlu makan untuk menghilangkan ketegangan yang ada di dalam dirinya. Ini berarti bahwa individu harus dapat membedakan antara khayalan dengan kenyataan tentang makanan. Disinilah letak perbedaan pokok antara it dan ego. It hanya mengenal dunia subjektif dunia batin, sementara ego dapat membedakan sesuatu yang hanya ada di dalam batin dan sesuatu yang ada di dunia luar, dunia objektif, dunia kenyataan. Lain dengan it, ego berpegang pada prinsip kenyataan, reality principle, dan berhubungan dengan proses sekunder. Prinsip realitas yang dikerjakan melalui proses sekunder, secondary process, yaitu berpikir realistis dalam menyusun dan menguji rencana itu menghasilkan objek yang dimaksud. Proses pengujian itu disebut reality testing. Tujuan prinsip realitas adalah mencari objek yang tepat sesuai dengan kenyataan untuk mereduksi ketegangan yang timbul di dalam diri. Proses sekunder ini adalah proses berpikir realistik. Dengan mempergunakan proses sekunder, ego merumuskan sesuatu rencana untuk pemuasan kebutuhan dan mengujinya dengan suatu tindakan untuk mengetahui apakah rencananya itu berhasil atau tidak. Aktivitas ego bisa sadar, prasadar atau tak disadari. Namun untuk sebagian besar adalah disadari. Contoh aktivitas ego yang disadari antara lain, persepsi lahiriah, saya melihat teman saya tertawa di ruang itu, persepsi batiniah, saya merasa sedih, dan berbagai ragam proses intelektual. Aktivitas prasadar dapat dicontohkan fungsi ingatan, saya mengingat kembali nama teman yang tadinya telah saya lupakan. Sedangkan aktivitas tak sadar muncul dalam bentuk mekanisme pertahanan diri, defense mechanism, misalnya orang yang selalu menampilkan perangai temperamental untuk menutupi ketidakpercayaan dirinya, ketidakmampuannya atau untuk menutupi berbagai kesalahannya. Aktivitas ego ini tampak dalam bentuk pemikiran-pemikiran yang objektif, yang sesuai dengan dunia nyata dan mengungkapkan diri melalui bahasa. Di sini, the pleasure principle dari it diganti dengan the reality principle. Sebagai misal, ketika seseorang merasa lapar. Rasa lapar ini bersumber dari dorongan it untuk fungsi menjaga kelangsungan hidup. It tidak peduli apakah makanan yang dibutuhkan nyata atau sekadar angan-angan. Baginya, ia butuh makanan untuk memuaskan diri dari dorongan rasa lapar tersebut. Pada saat yang bersangkutan hendak memuaskan diri dengan mencari makanan, ego mengambil peran. Ego berpendapat bahwa angan-angan tentang makanan tidak bisa memuaskan kebutuhan akan makanan. Harus dicari makanan yang benar-benar nyata. Selanjutnya, ego mencari cara untuk mendapatkan makanan yang dimaksud. Menurut Freud, tugas pokok ego adalah menjaga integritas pribadi dan menjamin penyesuaian dengan alam realitas. Selain itu, juga berperan memecahkan konflik-konflik dengan realitas dan konflik-konflik dengan keinginan-keinginan yang tidak cocok satu sama lain. Ego juga mengontrol apa yang akan masuk ke dalam kesadaran dan apa yang akan dilakukan. Jadi, fungsi ego adalah menjaga integritas kepribadian dengan mengadakan sintesis psikis. F. Superego atau das UEBRI. Superego berfungsi mengontrol ego. Ia selalu bersikap kritis terhadap aktivitas ego, bahkan tak jarang menghantam dan menyerang ego. Superego ini termasuk ego, dan seperti ego ia mempunyai susunan psikologis lebih kompleks, tetapi ia juga memiliki perkaitan sangat erat dengan it. Superego dapat menempatkan diri di hadapan ego serta memperlakukannya sebagai objek dan caranya kerap kali sangat keras.
Bagi ego sama penting mempunyai hubungan baik dengan superego sebagaimana halnya dengan id. Ketidakcocokan antara ego dan superego mempunyai konsekuensi besar bagi hidup psikis. Aktivitas superego dapat berupa self-observation, kritik diri, larangan dan berbagai tindakan refleksif lainnya. Superego terbentuk melalui internalisasi proses memasukkan ke dalam diri, berbagai nilai dan norma yang represif yang dialami seseorang sepanjang perkembangan kontak sosialnya dengan dunia luar, terutama di masa kanak-kanak. Nilai dan norma yang semula asing bagi seseorang, lambat laun diterima dan dianggapnya sebagai sesuatu yang berasal dari dalam dirinya. Larangan, perintah, anjuran, cita-cita, dan sebagainya yang berasal dari luar, misalnya orang tua dan guru, diterima sepenuhnya oleh seseorang, yang lambat laun dihayati sebagai miliknya. Superego berdasarkan nilai dan norma-norma yang berlaku di dunia eksternal, kemudian melalui proses internalisasi, nilai dan norma-norma superego merupakan sistem moral dari kepribadian. Dengan kata lain superego berisi norma-norma budaya, nilai-nilai sosial, dan tata cara yang sudah diserap ke dalam jiwa. Superego bekerja menggunakan prinsip idealistik principle, yang terdiri dari dua subprinsip yaitu conscience, hukuman tingkah laku yang salah, dan ego ideal, hadiah tingkah laku yang benar. Proses pengembangan subprinsip dan menerima standar salah benar disebut juga introjeksi yang menjadi acuan bagi perilaku yang bersangkutan. Superego bersifat non-rasional dalam menuntut kesempurnaan, menghukum dengan keras kesalahan ego, baik yang telah dilakukan maupun yang masih dalam pikiran. Superego sama seperti ego dalam mengontrol id, bukan hanya menunda pemuasan tetapi merintangi pemenuhannya. 3 fungsi superego yaitu, 1. Mendorong ego menggantikan tujuan-tujuan realistik dengan tujuan-tujuan moralistik. 2. Merintangi impuls id terutama impuls seksual dan agresif yang bertentangan dengan standar nilai masyarakat. 3. Mengejar kesempurnaan. Superego merupakan dasar moral dari hati nurani. Aktivitas superego terlihat dari konflik yang terjadi dengan ego, yang dapat dilihat dari emosi-emosi, seperti rasa bersalah, rasa menyesal, juga seperti sikap observasi diri, dan kritik kepada diri sendiri. Konflik antara ego dan superego, dalam kadar yang tidak sehat, berakibat timbulnya emosi-emosi seperti rasa bersalah, menyesal, rasa malu dan seterusnya. 2. Dinamika sistem kepribadian. Dalam perspektif aliran Freud, manusia dilihat sebagai sistem energi, di mana dinamika kepribadian berupa aktivitas mendistribusikan energi psikis kepada id, ego dan superego. Tetapi pada manusia energi tersebut terbatas, maka satu di antara 3 sistem itu memegang kontrol atas energi yang ada, dengan mengorbankan 2 sistem lainnya. Jadi kepribadian manusia itu sangat ditentukan oleh energi psikis yang menggerakkan. Untuk lebih jelasnya sistem kerja ketiga struktur kepribadian manusia tersebut adalah, pertama, id merupakan sistem kepribadian yang orisinil, di mana ketika manusia itu dilahirkan ia hanya memiliki id saja, karena ia merupakan sumber utama dari energi psikis dan tempat timbulnya insting. Id tidak memiliki organisasi, buta, dan banyak tuntutan dengan selalu memaksakan kehendaknya. Aktivitas id dikendalikan oleh prinsip kenikmatan dan proses primer. Kedua, ego mengadakan kontak dengan dunia realitas yang ada di luar dirinya. Di sini ego berperan sebagai eksekutif yang memerintah, mengatur dan mengendalikan kepribadian, sehingga prosesnya persis seperti polisi lalu lintas yang selalu mengontrol jalannya id, superego dan dunia luar. Ia bertindak sebagai penengah antara insting dengan dunia di sekelilingnya. Ego ini muncul disebabkan oleh kebutuhan-kebutuhan dari suatu organisme, seperti manusia lapar butuh makan. Jadi lapar adalah kerja id dan yang memutuskan untuk mencari dan mendapatkan serta melaksanakan itu adalah kerja ego. Ketiga, superego adalah yang memegang keadilan atau sebagai filter dari kedua sistem kepribadian, sehingga tahu benar salah, baik buruk, boleh tidak dan sebagainya. Di sini superego bertindak sebagai sesuatu yang ideal, yang sesuai dengan norma-norma moral masyarakat. Perilaku manusia untuk sebagian besar ditentukan oleh mekanisme masing-masing struktur. Pembentukan kepribadian akibat mekanisme tersebut secara global adalah, 1. Apabila rasa id-nya menguasai sebagian besar energi psikis itu, maka pribadinya akan bertindak primitif,
impulsif dan agresif dan ia akan mengumbar impuls-impuls primitifnya. 2. Apabila rasa egonya menguasai sebagian besar energi psikis itu, maka pribadinya bertindak dengan cara-cara yang realistik, logis, dan rasional. Dan 3. Apabila rasa superegonya menguasai sebagian besar energi psikis itu, maka pribadinya akan bertindak pada hal-hal yang bersifat moralitas. Mengejar hal-hal yang sempurna yang kadang-kadang irasional. A. Dinamika kepribadian dalam psikoanalisis. 1. Insting. Sumber perangsang somatis dalam yang dibawa sejak lahir, yaitu A. Insting hidup lapar, haus, seks dan B. Insting mati, bersifat destruktif. 2. Keinginan, wish perangsang psikologis. 3. Kebutuhan, need perangsang jasmani. B. Mekanisme pertahanan diri. 1. Identifikasi. Cara mereduksi tegangan dengan meniru, mengimitasi, atau mengidentifikasi diri dengan orang yang dianggap lebih berhasil. 2. Pemindahan, reaksi kompromi. Penggantian objek untuk mengurangi ketegangan dan merupakan kompromi tuntutan id dengan realitas ego yang terdiri dari A. Sublimasi, kompromi yang menghasilkan prestasi budaya yang lebih tinggi. Misalnya kangen orang tua digantikan dengan melukis gambar kedua orang tua. B. Substitusi, kepuasan yang diperoleh masih mirip dengan kepuasan aslinya. Misalnya seorang wanita yang menginginkan tas Hermes original seharga 100 juta rupiah, karena tidak mampuan secara ekonomi, akhirnya wanita tersebut mengganti tas original dengan tas Hermes KW1 seharga 1 juta rupiah. C. Kompensasi, mengganti insting yang harus dipuaskan. Misal anak cacat yang tidak dapat berolahraga maka dia tekun belajar. 3. Represi. Penekanan peristiwa traumatik ke dalam alam bawah sadar. Diakibatkan oleh pengaruh terhadap fungsi fisiologis, denial, dan pemindahan objek. A. Represi, displacement yaitu anak yang menahan amarahnya kepada orang tuanya melampiaskan kemarahannya pada gurunya. B. Represi, simptom histerik yaitu seorang pilot menjadi buta walaupun secara fisik sehat ketika pesawatnya terjatuh dan kopilotnya meninggal. C. Represi, psychophysiological disorder yaitu seseorang mengalami migrain ketika menahan amarah dan memilih menuruti orang lain agar tidak muncul rasa marah. D. Represi, fobia yaitu ketakutan akan suatu barang karena pengalaman masa kecilnya. E. Represi, nomadisme yaitu pindah-pindah tempat kerja untuk melarikan diri dari frustasi. 4. Proyeksi. Mengubah ketakutan neritis dan moral menjadi ketakutan realistis. Hal ini dilakukan karena pada dasarnya ketakutan neritis dan moral asalnya disebabkan karena ketakutan akan hukuman dari luar. 5. Pembentukan reaksi, reaksi formasi. Penggantian impuls atau perasaan yang menimbulkan ketakutan atau kecemasan dengan lawannya di dalam kesadaran. Misalnya istri yang membenci suaminya menunjukkan rasa cinta kepada anaknya secara berlebihan. 6. Fiksasi. Fiksasi dilakukan karena seseorang takut melangkah ke fase berikutnya. 7. Regresi. Regresi terjadi apabila seseorang mengalami peristiwa traumatik, lalu ia kembali ke fase yang lebih awal di mana ia merasa aman dan terlindungi. 8. Rasionalisasi. Sering dimaksudkan sebagai usaha individu untuk mencari-cari alasan yang dapat diterima secara sosial untuk membenarkan perilakunya yang buruk. Misalnya, seorang anak yang sering terlambat datang ke sekolahnya, lalu menggunakan alasan jalanan yang selalu macet. 9. Denial. Bila individu diliputi stres yang kuat dan lama serta terus-menerus, seseorang cenderung mengelak baik secara fisik atau menggunakan cara yang tidak langsung. 10. Isolasi. Isolasi adalah situasi di mana seseorang cenderung mengisolasi dirinya dari lingkungannya dan tidak melakukan apapun dengan tujuan melindungi diri agar tidak disakiti lagi. 11. Undoing. Kecemasan akibat kegiatan negatif atau dosa ditutup dengan perbuatan positif penebus dosa dalam bentuk tingkah laku ritual. 12. Reaksi agresif. A. Agresi primitif, anak yang ditolak cintanya menyerang orang yang telah menolaknya. B. Scapegoating, membanting piring ketika marah pada istri. C. Free floating anger, sasaran yang tidak jelas. D. Suicide, bunuh atau menyakiti diri sendiri. 13. Penahanan diri, ego restriction. Menolak usaha berprestasi, dengan menganggap situasi yang melibatkan usaha itu tidak ada,
Karena cemas kalau hasilnya buruk, pertama-tama menggebu-gebu menjadi ketua namun merasa bakal kalah ia langsung mundur sebelum pemilihan dimulai. 14. Negosiasi. Pengakuan secara verbal namun secara nonverbal tidak mendukung. Misalnya siapa yang marah-marah, saya tidak marah. Teori behavioristik. 1. Teori kepribadian behavioristik. Teori behavioristik pada mulanya dikembangkan oleh psikolog Rusia yang bernama Ivan Pavlov tahun 1900-an, dengan teorinya yang dikenal dengan istilah pengkondisian klasik classical conditioning. Kemudian teori behavioristik ini dikembangkan oleh beberapa ahli, diantaranya Edward Thorndike, B.F. Skinner, dan Gestalt. Dalam teori behavioristik hanya menganalisa perilaku yang nampak, dapat diukur, dilukiskan, dan diramalkan. Pengulangan dan pelatihan digunakan supaya perilaku yang diinginkan dapat menjadi sebuah kebiasaan. Teori behavioristik ini juga dikenal dengan nama teori belajar karena seluruh perilaku manusia adalah hasil dari belajar, yaitu perubahan perilaku manusia akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Teori behavioristik teori belajar tidak mau mempersoalkan apakah manusia itu baik atau jelek, rasional atau emosional, tetapi teori behavioristik hanya ingin mengetahui bagaimana perilaku itu dikendalikan oleh lingkungan. Ciri dari teori behavioristik adalah lebih mengutamakan bagian-bagian kecil, menekankan peranan lingkungan, mementingkan pembentukan reaksi atau respon, menekankan pentingnya latihan, bersifat mekanistis, mementingkan mekanisme hasil belajar, mementingkan peranan kemampuan dan hasil belajar yang diperoleh adalah munculnya perilaku yang diinginkan. Teori ini sering disebut sebagai teori SR psikologis, maksudnya bahwa tingkah laku manusia itu ditentukan oleh reward dan penguatan atau reinforcement dari lingkungan. Dengan demikian, dalam tingkah laku belajar terdapat jalinan yang erat antara reaksi-reaksi behavioral dengan stimulusnya. 2. Tokoh-tokoh teori behavioristik. A. Edward Lee Thorndike tahun 1874 sampai tahun 1949. Menurut Edward Lee Thorndike, belajar merupakan proses terbentuknya asosiasi-asosiasi antara peristiwa-peristiwa yang disebut dengan stimulus S dan respon R. Stimulus adalah rangsangan yang berasal dari lingkungan eksternal yang menyebabkan seseorang melakukan aksi, sedangkan respon adalah segala tingkah laku yang disebabkan karena adanya rangsangan stimulus. Dari percobaan yang dilakukan oleh Edward Lee Thorndike, yaitu dengan memasukkan seekor kucing lapar ke dalam sangkar puzzle box, dapat diketahui bahwa supaya tercapai hubungan antara stimulus dan respon perlu adanya pemilihan yang tepat atas respon melalui trial percobaan-percobaan, dan error kegagalan-kegagalan terlebih dahulu. Trial and error learning atau selecting and connecting learning merupakan bentuk paling dasar dari belajar. Teori yang dikemukakan oleh Edward Lee Thorndike juga dikenal dengan teori belajar koneksionisme atau teori asosiasi. Karena sumbangan-sumbangannya yang sangat besar dalam dunia pendidikan, maka Edward Lee Thorndike dinobatkan sebagai salah satu pelopor dalam psikologi pendidikan. Dalam percobaan yang dilakukan oleh Thorndike, seekor kucing lapar yang diletakkan di dalam sangkar tertutup di mana pintunya dapat terbuka secara otomatis apabila knop yang terletak di dalam sangkar tersebut tersentuh. Teori tersebut menghasilkan teori trial and error learning atau selecting and connecting learning, yaitu bahwa belajar itu terjadi dengan cara coba-coba dan berbuat salah. Setiap respon akan menimbulkan suatu stimulus dan stimulus tersebut akan menimbulkan respon yang baru, selanjutnya respon yang baru tadi juga akan menghasilkan stimulus yang baru lagi, begitu seterusnya. Dalam percobaan tersebut di luar sangkar diletakkan makanan, sehingga kucing tersebut berusaha untuk mendapatkan makanan itu dengan meloncat ke sana kemari dan akhirnya tersentuhlah knop dalam sangkar tersebut dan pintu dari sangkar tersebut dapat terbuka. Setelah kurang lebih 12 kali percobaan kucing tersebut baru menyadari bahwa jika ia ingin keluar dari sangkar tersebut, maka ia harus menyentuh knop tersebut. Dari percobaannya tersebut Thorndike menemukan hukum-hukum sebagai berikut. 1. Hukum kesiapan, Law of Readiness. Hukum ini mengemukakan bahwa jika suatu organisme didukung oleh kesiapan yang kuat untuk memperoleh stimulus, maka pelaksanaan tingkah laku akan menimbulkan kepuasan individu sehingga asosiasi cenderung diperkuat. Ada beberapa masalah dalam hukum kesiapan, di antaranya adalah: A. Jika seseorang telah merasa puas dengan suatu tindakan yang dilakukannya,
maka ia cenderung tidak akan melakukan tindakan yang lain. B adalah apabila seseorang ada kecenderungan untuk bertindak, tetapi ia tidak melakukannya maka ia tidak akan merasa puas. Akibatnya ia melakukan tindakan lain untuk mengurangi atau meniadakan ketidakpuasannya tadi. C adalah apabila seseorang tidak ada kecenderungan bertindak, tetapi dia melakukannya maka juga muncul ketidakpuasan. Akibatnya ia akan melakukan tindakan lain untuk mengurangi ketidakpuasannya atau untuk menghilangkan ketidakpuasannya tersebut. 2. Hukum latihan, Law of Exercises. Hukum ini mengemukakan bahwa semakin sering sesuatu itu dilatih atau digunakan, maka asosiasi tersebut semakin kuat, sedangkan apabila sesuatu itu akan semakin melemah apabila tidak dilanjutkan atau dihentikan. 3. Hukum akibat, Law of Effect. Menerangkan bahwa hubungan stimulus dan respon cenderung diperkuat apabila akibatnya menyenangkan, dan diperlemah apabila akibatnya tidak memuaskan. Koneksi antara kesan panca indera dengan kecenderungan menguat atau melemah tergantung dari hasil yang telah dilakukan. Sebagai contoh misalkan seorang anak akan mendapatkan pujian dari gurunya apabila ia mengerjakan PR dan sebaliknya ia akan mendapatkan hukuman apabila tidak mengerjakan PR. Kecenderungan mengerjakan PR akan membentuk sikapnya. Menurut Thorndike, prinsip proses belajar binatang pada dasarnya adalah sama dengan proses belajar pada manusia, walaupun hubungan antara situasi dan perbuatan pada binatang tanpa diperantarai oleh pengertian. B. Ivan Petrovich Pavlov tahun 1849 sampai tahun 1936. Teori behavioristik yang dikemukakan oleh Ivan Petrovich Pavlov lebih dikenal dengan teori klasikal conditioning. Pavlov hendak menekankan bahwa tidak semua stimulus dapat dianggap sebagai variabel antisenden dari peristiwa belajar. Stimulus yang tidak menyebabkan timbulnya suatu tindakan aktivitas tersebut disebut dengan stimulus fisiologis terutama melalui sistem reseptor. Stimulus fisiologis biasanya hanya akan menghasilkan refleks dan diperlukan stimulus terkondisi untuk merubah refleks tersebut menjadi aktivitas belajar. Jadi respon belajar hanya akan terjadi dalam apabila stimulus terkontrol dan terkondisi. Pavlov melakukan percobaan dengan menggunakan seekor anjing, karena ia menganggap binatang memiliki kesamaan dengan manusia, walaupun sebenarnya ada banyak perbedaannya. Ia mengadakan percobaan dengan melakukan operasi leher pada seekor anjing sehingga kelenjar air liurnya kelihatan. Apabila diperlihatkan makanan maka air liur dari anjing itu akan keluar. Kemudian setelah itu, sebelum makanan diperlihatkan terlebih dahulu sinar merah yang diperlihatkan lama-kelamaan dengan hanya diperlihatkan sinar merah saja air liur pun bisa keluar. Makanan merupakan rangsangan wajar, sedangkan sinar merah adalah rangsangan buatan. Dengan demikian bahwa rangsangan buatan pun dapat menimbulkan syarat kondisi untuk timbulnya air liur pada anjing tersebut. Peristiwa ini disebut dengan refleks bersyarat atau conditioned response. Tanpa kita sadari kondisi di atas juga dapat diterapkan pada manusia, sebagai contoh seorang pelajar yang mendengar bunyi penjual es krim pada waktu istirahat sekolah, kemudian ia membeli dan menikmati es krim itu, lama-kelamaan apabila ia mendengar suara penjual es krim itu ia akan teringat akan kelezatan es krim tersebut dan timbul keinginan untuk membelinya. Contoh lain adalah bunyi bel di kelas atau di bank, tanpa disadari kita akan dapat membedakan apakah bel tersebut bel istirahat, ganti pelajaran, atau bel pulang sekolah. Dengan menerapkan strategi Pavlov, ternyata individu dapat dikendalikan dengan mengganti stimulus alami dengan stimulus yang tepat untuk mendapatkan pengulangan respon yang diinginkan, sementara individu tidak menyadari bahwa ia dikendalikan oleh stimulus yang berasal dari luar dirinya. Dari percobaan yang dilakukan oleh Pavlov tersebut, menghasilkan beberapa hukum belajar di antaranya. 1. Law of Respondent Conditioning yakni hukum pembiasaan yang dituntut. Jika dua macam stimulus dihadirkan secara simultan, yang salah satunya berfungsi sebagai reinforcer, maka refleks dan stimulus lainnya akan meningkat. 2. Law of Respondent Extinction yakni hukum pemusnahan yang dituntut. Jika refleks yang sudah diperkuat melalui respondent conditioning itu didatangkan kembali tanpa menghadirkan reinforcer, maka kekuatannya akan menurun. C. John Watson tahun 1878 sampai tahun 1958. Pada tahun 1919 psikolog kebangsaan Amerika Serikat J.B.
Watson dalam bukunya Psychology from the Standpoint of a Behaviorist mengkritisi metode introspeksi yang hanya memusatkan perhatian pada perilaku yang ada atau berasal dari nilai-nilai dalam diri pakar psikologi itu sendiri. Karya-karya Watson kebanyakan bersifat komparatif, yaitu membandingkan perilaku-perilaku berbagai macam hewan. Watson berprinsip hanya menggunakan eksperimen sebagai satu-satunya metode untuk mempelajari kesadaran. Ia juga mempelajari penyesuaian organisme terhadap lingkungannya, khususnya yang menyebabkan organisme tersebut memberikan respon. Ia melakukan percobaan dengan seorang balita yang semula tidak takut terhadap tikus. Ketika balita tersebut memegang tikus, Watson mengeluarkan suara keras yang menyebabkan balita tersebut takut, baik kepada suara keras maupun kepada tikus. Akhirnya tanpa ada suara keras pun balita tersebut takut kepada tikus. Dari eksperimen tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa classical conditioning dapat menyebabkan fobia, yaitu ketakutan yang tidak rasional dan berlebihan terhadap objek-objek atau peristiwa tertentu. Sehingga sekarang pakar psikologi modern dapat memahami bahwa classical conditioning dapat menjelaskan beberapa respon emosional seperti kebahagiaan, kesukaan, kecemasan, dan kemarahan, yaitu karena orang tersebut mengalami stimulus khusus. D. B. F. Skinner. Bruce Frederick Skinner merupakan penganut psikologi modern, yang menggunakan pendekatan behavioristik untuk menerangkan tingkah laku. Pada tahun 1938, ia menerbitkan sebuah buku yang berjudul The Behavior of Organism. Buku ini menjadi inspirasi diadakannya sebuah konferensi tahunan dengan tema pada saat itu The Experimental Analysis of Behavior. B. F. Skinner dikenal sebagai tokoh behavioristik dengan pendekatan model instruksi langsung, dan ia berpendapat bahwa perilaku itu dikontrol melalui proses operan conditioning. Di sini Skinner menerangkan bahwa tingkah laku organisme itu dapat dikontrol dengan memberikan reinforcement yang tepat. Pelaksanaan teori operan conditioning Skinner dalam beberapa hal lebih fleksibel jika dibandingkan dengan conditioning klasik. Untuk memodifikasi suatu perilaku maka perlu adanya proses penguatan, yaitu dengan memberi penghargaan terhadap perilaku yang diinginkan dan tidak memberikan apapun terhadap perilaku yang tidak diinginkan. Hal ini sering disebut sebagai manajemen kelas. Skinner mendefinisikan operan conditioning sebagai proses perilaku operan penguatan positif atau negatif, yang dapat menyebabkan perilaku tersebut timbul, diulangi lagi atau tidak muncul lagi sesuai dengan apa yang diinginkan. Asas pengkondisian operan Skinner dimulai pada tahun 1930-an, pada waktu keluarnya teori SR. Skinner tidak sependapat dengan teori SR dan penjelasan refleks bersyarat di mana stimulus memiliki sifat-sifat kekuatan yang tidak mengendur. Menurut Skinner, penjelasan terjadinya perubahan tingkah laku tidak lengkap untuk menjelaskan bagaimana organisme berinteraksi dengan lingkungan. Banyak tingkah laku yang menghasilkan perubahan atau konsekuensi pada lingkungan yang berpengaruh pada organisme, dan dengan begitu kemungkinan akan mengubah organisme dalam memberikan respon. Tidak seperti halnya teori tikus SR lainnya, Skinner menghindari kontradiksi yang ditampilkan oleh model conditioning klasik dari Pavlov dan conditioning instrumental dari Thorndike. Ia mengajukan suatu paradigma yang mencakup kedua jenis respon itu dan berlanjut dengan mengupas kondisi-kondisi yang bertanggung jawab atas munculnya respons atau tingkah laku operan. Skinner melakukan sebuah percobaan dengan memasukkan seekor tikus lapar ke dalam kotak yang disebut dengan Skinner Box, di mana dalam kotak tersebut dilengkapi dengan berbagai peralatan, yaitu tombol, alat pemberi makanan, penampung makanan, lampu yang dapat diatur nyalanya, dan lantai yang dapat dialiri listrik. Karena dorongan lapar, maka tikus tersebut bergerak ke sana kemari dan akhirnya menyentuh tombol, makanan terus keluar. Setelah itu secara terjadwal tikus tersebut diberikan makanan sesuai dengan peningkatan perilaku yang ditunjukkan. Proses ini disebut dengan istilah sapping. Dari percobaan tersebut Skinner kemudian menyimpulkan bahwa unsur terpenting dari belajar adalah penguatan, maksudnya adalah pengetahuan yang terbentuk melalui stimulus dan respon akan semakin kuat apabila diberi penguatan. Penguatan ada dua, yaitu: satu, penguatan positif adalah penguatan dengan prinsip bahwa frekuensi respon akan meningkat dikarenakan adanya stimulus yang mendukung. Penguatan positif dapat berupa pemberian hadiah, penghargaan, kenaikan pangkat atau gaji, atau perilaku yang menyenangkan misalnya senyum.
2. Penguatan negatif adalah penguatan berdasarkan prinsip bahwa frekuensi respon akan meningkat apabila stimulus yang merugikan dihilangkan. Penguatan negatif ini dapat berupa penundaan atau tidak memberi penghargaan, memberikan tugas tambahan dan menunjukkan perilaku yang tidak senang. Extinction meredam perilaku negatif dengan tidak memberikan reaksi apa-apa ketika perilaku yang dimaksud dimunculkan. Punishment meredam perilaku negatif dengan memberikan hukuman apabila perilaku yang dimaksud dimunculkan. Baik dalam penguatan positif maupun negatif, konsekuensi akan meningkatkan perilaku. Sedangkan dalam hukuman, konsekuensi akan menyebabkan perilaku yang berkurang. Skinner berpendapat bahwa pemberian hukuman harus dihindari karena adanya hasil sampingan yang bersifat emosional dan tidak menjamin timbulnya tingkah laku positif yang diinginkan. Analisa yang dilakukan Skinner tersebut di atas meliputi peran penguat berkondisi dan alami, penguat positif dan negatif, dan penguat umum. Jadwal pemberian reinforcement dibagi menjadi 4 waktu yaitu 1. Fixed Interval Schedule. Reward akan diberikan setiap interval tertentu, misalnya pegawai yang mendapatkan uang mingguan di luar gaji pokoknya. 2. Fixed Ratio Schedule. Reward akan diberikan dalam jangka waktu tertentu, misalnya seorang sales akan mendapatkan bonus setiap kali ia berhasil menjual 10 produk. 3. Variable Interval Schedule. Reward diberikan di tengah-tengah waktu interval, namun waktu interval ini dapat bervariasi, waktunya tidak selalu sama. Misalnya seorang penjual jasa asuransi akan mendapatkan reward apabila kustomernya membayar asuransinya di mana waktunya kadang bisa bergeser tidak tepat waktu. 4. Variable Interval Schedule. Reward akan diberikan di tengah-tengah jadwal pemberian reward. Misalnya sales diberikan reward ketika ia mampu menjual 5 buah produk, dari 10 produk yang akan dijual. Albert Bandura, 1925 sekarang. Bandura lahir pada tanggal 4 Desember tahun 1925 di Mondaре, Alberta berkebangsaan Kanada. Ia merupakan psikolog yang terkenal dengan teori belajar sosial atau kognitif sosial dan efikasi diri. Penelitiannya yang terkenal adalah Bobo Doll yang menyatakan bahwa anak akan meniru secara persis perilaku agresif orang dewasa di sekitarnya. Bandura mengungkapkan tidak semua perilaku dapat diungkapkan dengan pelaziman. Ia mempermasalahkan pemberian ganjaran dan hukuman dalam proses belajar. Teori belajar sosial dan efeksi diri menunjukkan pentingnya mengamati dan meniru perilaku, sikap, dan emosi orang lain. Teori Bandura menjelaskan perilaku manusia dalam konteks interaksi tingkah laku timbal balik yang berkesinambungan antara kognitif perilaku dan pengaruh lingkungan. Behavioristik sulit untuk menjelaskan mengenai motivasi. Behavioristik hanya melihat peristiwa eksternal saja, sedangkan mengenai perasaan dan pikiran tidak menarik untuk mereka pelajari. Teori kepribadian humanistik. Beberapa psikolog pada waktu yang sama tidak menyukai uraian aliran psikodinamika dan behavioristik tentang kepribadian. Mereka merasa bahwa teori-teori ini mengabaikan kualitas yang menjadikan manusia itu berbeda dari binatang, seperti misalnya mengupayakan dengan keras untuk menguasai diri dan merealisasi diri. Di tahun 1950-an, beberapa psikolog aliran ini mendirikan sekolah psikologi yang disebut dengan humanisme. Psikolog humanistik mencoba untuk melihat kehidupan manusia sebagaimana manusia melihat kehidupan mereka. Mereka cenderung untuk berpegang pada perspektif optimistik tentang sifat alamiah manusia. Mereka berfokus pada kemampuan manusia untuk berpikir secara sadar dan rasional untuk dalam mengendalikan hasrat biologisnya, serta dalam meraih potensi maksimal mereka. Dalam pandangan humanistik, manusia bertanggung jawab terhadap hidup dan perbuatannya serta mempunyai kebebasan dan kemampuan untuk mengubah sikap dan perilaku mereka. Teori kepribadian humanistik dipelopori oleh Abraham Maslow yang juga dianggap sebagai bapa dari teori ini. Teori humanistik merupakan salah satu yang terbesar dari teori-teori mengenai tingkah laku manusia. Berikut uraian tentang prinsip dan konsep dasar dari teori kepribadian humanistik. 1. Ajaran dan dasar psikologi humanistik. A. Individu sebagai satu kesatuan dan bersifat menyeluruh. Maslow menganut prinsip holistik, yaitu sebuah prinsip yang meyakini suatu fenomena atau gejala itu hanya bisa dipelajari jika bersifat menyeluruh dan bersifat integral. Untuk itulah,
Teori kepribadian humanistik mengemukakan bahwa manusia atau individu itu harus dipelajari dengan dan secara menyeluruh, bukan memisahkannya menjadi beberapa elemen. Pernyataan ini dapat dianalogikan bahwa kita mempelajari hutan menyeluruh, bukan hanya pohon-pohon. Maka dalam teorinya, Maslow menyatakan bahwa motivasi itu mempengaruhi individu secara keseluruhan, bukan hanya bagian-bagian tertentu saja. Semisal ketika kita lapar, yang menyebabkan dorongan motivasi itu bukan hanya perut, melainkan diri kita, manusia. Makanan memuaskan kita, bukan perut kita. B. Ketidakrelevanan penyelidikan dengan hewan. Pada dasarnya, ajaran dalam teori ini menentang teori behaviorisme yang menyelidiki tingkah laku hewan untuk mengetahui tingkah laku manusia. Maslow mengingatkan bahwa ada perbedaan yang mendasar antara manusia dengan hewan, karena manusia lebih dari sekedar hewan. Ketidakrelevanan ini disebabkan karena dapat mengabaikan ciri khas yang melekat pada manusia seperti nilai-nilai, gagasan, ide yang kesemuanya itu dapat menciptakan sesuatu yang baru. Ajaran ini didukung oleh fakta dengan tidak adanya ahli kepribadian tikus, kucing atau yang lain, yang ada hanyalah ahli kepribadian manusia. Hanya manusialah yang dapat dijadikan subjek untuk memahami tingkah laku manusia, bukan hewan ataupun sesuatu yang lain. C. Pembawaan baik manusia. Ajaran lain dari teori ini menyatakan bahwa manusia pada dasarnya adalah baik. Adapun kejahatan atau keburukan yang ada dalam diri manusia itu disebabkan karena pengaruh lingkungan yang buruk, bukan bawaan. D. Potensi kreatif manusia. Kreativitas merupakan ajaran yang penting dalam teori kepribadian humanistik. Potensi kreatif adalah potensi umum yang pasti dimiliki setiap individu. Maslow yakin bahwa orang yang memiliki kesempatan dan berada dalam lingkungan yang memungkinkan akan dapat mengungkapkan segenap potensinya dengan kreativitasnya. Untuk menjadi kreatif, tidak perlu memiliki bakat atau kemampuan khusus. Bagi Maslow, kreativitas adalah bagaimana seseorang itu mampu mengekspresikan dirinya untuk menjadi apa yang dia inginkan. 2. Teori kebutuhan bertingkat. Abraham Maslow juga dikenal karena teori kebutuhan bertingkat yang digagasnya. Menurut Maslow, tingkah laku manusia dapat dipahami dengan melihat kecenderungan manusia untuk mencapai tujuan yang diharapkan sehingga ia dapat mendapat kepuasan. Menurut Maslow, manusia itu tidak akan pernah merasa puas sepenuhnya, karena kepuasan itu bersifat sementara. Artinya, ketika seseorang itu salah satu kebutuhannya telah terpenuhi dan terpuaskan, maka ia akan menuntut kebutuhan yang lain untuk dipenuhi dan dipuaskan, begitu seterusnya. Kelima kebutuhan bertingkat yang dimaksud adalah sebagai berikut. A. Kebutuhan fisiologis. Adalah sekumpulan kebutuhan dasar yang paling penting untuk segera dipenuhi karena terkait dengan kelangsungan hidup manusia, seperti makanan, udara, air dan yang lain. Jika kebutuhan ini belum terpenuhi, maka individu tidak akan tergerak untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang di atasnya. Sebagai contoh, ketika kita lapar, maka kita tidak akan tergerak untuk belajar atau melakukan hal lain, hasrat kita saat itu ingin segera memperoleh makanan secepatnya. Kebutuhan fisiologis terutama kebutuhan akan makanan adalah salah satu aspek penting untuk memahami tingkah laku manusia. Efek dari kelaparan atau kekurangan itu sungguh berpengaruh terhadap tingkah laku individu atau manusia, salah satunya ditunjukkan oleh moral yang menurun, seperti mencuri. Dengan demikian, tidak bisa dipungkiri bahwa kebutuhan ini menjadi pendorong dan berpengaruh kuat terhadap tingkah laku manusia dan manusia akan memenuhinya terlebih dahulu sebelum memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang lebih tinggi. B. Kebutuhan akan rasa aman. Menurut Maslow adalah suatu kebutuhan yang mendorong individu untuk memperoleh ketentraman, kenyamanan dan keteraturan dari keadaan lingkungan sekelilingnya. Maslow mengatakan bahwa kebutuhan ini sangat nyata dan bisa dilihat pada seorang bayi. Seorang bayi misalnya, apabila mendengar halilintar akan memberikan respon ketakutan. Tapi di kemudian hari, dengan belajar dan pengalamannya, maka ia akan tahu bahwa itu bukan sesuatu yang membahayakan sehingga ia tidak perlu takut. Dari contoh di atas, dapat dikatakan bahwa faktor belajar atau pengalaman itu dapat mempengaruhi penurunan urgensi tingkat kebutuhan rasa aman. Sebaliknya, peningkatan urgensi kebutuhan rasa aman bisa juga terjadi disebabkan faktor pengalaman. Sebagai contoh anak yang mengalami suatu trauma, maka ia akan mendorong dirinya untuk memperoleh rasa aman yang berlebih. C.
Kebutuhan akan cinta dan rasa memiliki adalah kebutuhan yang mendorong individu untuk mengadakan interaksi dan ikatan emosional dengan individu yang lain, baik di lingkungan keluarga atau masyarakat. Individu akan mengalami keterasingan, kesepian apabila keluarga, teman atau pasangan hidup meninggalkannya. Ia akan mengalami penderitaan dalam hidupnya. Tapi bagi sebagian orang, dalam kesepiannya, ia bisa memunculkan suatu kreativitas. Maslow menekankan bahwa kebutuhan ini mencakup keinginan untuk mencintai dan dicintai. Menurut Maslow, kedua hal ini merupakan syarat terciptanya perasaan yang sehat. Tanpa cinta, seseorang akan dikuasai rasa kebencian, tak berharga dan kehampaan. D. Kebutuhan akan rasa harga diri. Maslow membagi kebutuhan ini menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah penghargaan yang berasal dari diri individu, yang mencakup rasa percaya diri, berkompetisi, kemandirian serta kebebasan. Individu ingin yakin bahwa dirinya berharga serta mampu mengatasi segala tantangan dalam hidupnya. Bagian kedua adalah penghargaan dari orang lain, di antaranya prestasi, pujian atau hadiah. Terpuaskannya kebutuhan ini akan menghasilkan rasa percaya diri, bahwa dirinya berharga serta berguna. Sebaliknya, jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka individu akan frustasi, pesimis, merasa dirinya tak berharga. Maslow menyatakan bahwa rasa harga diri yang sehat adalah hasil dari individu yang bersangkutan atau pencapaiannya, bukan berdasar pada keturunan ataupun opini orang lain. Dan Maslow menyebutnya sebagai bahaya psikologis jika seseorang hanya mendasarkan dirinya pada opini orang lain. Namun dalam kebutuhan ini, seseorang dapat kembali pada kebutuhan sebelumnya, kebutuhan akan rasa cinta dan memiliki, dikarenakan hilangnya kebutuhan ini. Misalnya suami yang terus sibuk bekerja, kebutuhan akan rasa harga diri, sehingga hampir tidak pernah memperhatikan istrinya dan akibatnya sang istri pun meninggalkannya. Maka, ia pun akan kembali berusaha untuk mendapatkan rasa cinta itu dengan mengurangi frekuensi pekerjaannya. E. Kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan untuk aktualisasi diri merupakan kebutuhan yang tertinggi dalam teori Maslow. Kebutuhan ini muncul setelah kebutuhan-kebutuhan di bawahnya telah terpenuhi. Tanda dari aktualisasi diri menurut Maslow adalah hasrat individu mengungkapkan segala potensi yang dimilikinya untuk menjadi apa yang dia inginkan. Maslow menegaskan bahwa aktualisasi diri bukan hanya berbentuk penciptaan karya-karya atau hasil dari kemampuan-kemampuan khusus. Aktualisasi diri itu juga mencakup usaha keras individu seperti halnya orang tua, mahasiswa atau guru yang berusaha membuat yang terbaik serta bekerja dengan keras sesuai dengan bidang masing-masing. Bentuk pengaktualisasian diri tiap orang berbeda karena adanya perbedaan-perbedaan individual. Bagi Maslow, hanya sedikit orang yang bisa mengaktualisasikan dirinya secara sempurna, karena proses ini tidaklah mudah dan banyak sekali hambatan. Hambatan pertama datang dari individu yang berupa ketidaktahuan, keraguan bahkan rasa takut untuk mengungkapkan potensinya. Sedangkan hambatan kedua berasal dari lingkungan yang tidak mendukung. Intinya, aktualisasi diri itu memungkinkan apabila terdapat lingkungan yang menunjang. Hambatan terakhir adalah kebutuhan rasa aman yang terlalu kuat. Ketika ia akan mengaktualisasikan diri, ia akan terbayang hal-hal yang menakutkan dan mencekam setelahnya atau adanya suatu tanggung jawab yang takut ia emban sehingga ia pun bergerak mundur, kembali pada keadaan menuntut rasa aman. G. Atribut kepribadian. Atribut kepribadian mengenal beberapa konsep atribut kepribadian, di antaranya 1. Tempat kedudukan, locus of control. Tempat kedudukan, locus of control mempengaruhi penerimaan perilaku disfungsional audit maupun perilaku disfungsional audit secara aktual, kepuasan kerja, komitmen organisasional dan turnover intention, Reed et al., 1994 dalam Puji, 2005, Donnelly et al., 2003. Teori locus of control menggolongkan individu apakah termasuk dalam locus internal atau eksternal. Cotter, 1990 dalam Hyatt dan Prawit, 2001, menyatakan bahwa locus of control baik internal maupun eksternal merupakan tingkatan di mana seorang individu berharap bahwa hasil dari perilaku mereka, reinforcement, tergantung pada perilaku mereka sendiri atau karakteristik personal mereka. A. Internal locus of control. Individu yang dikatakan memiliki internal locus of control adalah individu yang yakin dapat mengendalikan tujuan hidupnya sendiri.
Locus of control berperan dalam hal motivasi. Internal locus of control akan cenderung lebih sukses dalam karir daripada external locus of control karena mereka cenderung mempunyai level kerja yang lebih tinggi, promosi yang lebih cepat dan mendapatkan uang yang lebih. Sebuah penelitian menyebutkan, internal locus of control memiliki kepuasan yang lebih tinggi dengan pekerjaan mereka dan terlihat lebih mampu menahan stres. B. External locus of control. Individu yang dikatakan memiliki external locus of control adalah individu yang memandang hidup mereka dikendalikan oleh kekuatan pihak luar. Penelitian Rotter, 1990 dalam Hyatt dan Prawit, 2001, menjelaskan bahwa eksternal secara umum berkinerja lebih baik ketika pengendalian dipaksakan atas mereka. Sejumlah besar riset membuktikan bahwa individu yang lokus kendalinya eksternal kurang puas dengan jabatan, memiliki tingkat kemangkiran yang tinggi, lebih teraliensi dari pengaturan kerja, dan kurang terlibat pada jabatannya. Hal ini mungkin disebabkan oleh pandangan mereka bahwa output dari organisasi bukanlah berasal dari tindakan mereka. Sedangkan orang internal menganggap semua output adalah hasil dari tindakan mereka, sehingga jika kondisinya tidak memuaskan mereka lebih mungkin akan keluar dari pekerjaan. Namun bukti keseluruhan menunjukkan orang internal umumnya berkinerja lebih baik, lebih aktif mencari informasi, lebih termotivasi, dan berusaha lebih untuk mengendalikan lingkungannya. 2. Machiavellianisme. Individu yang tingkat Machiavellianismenya tinggi akan cenderung pragmatis, menjaga jarak emosional, dan yakin bahwa tujuan dapat menghalalkan cara. Riset menunjukkan bahwa orang dengan mah tinggi cenderung akan melakukan manipulasi, lebih banyak menang, dan kurang bisa dibujuk. Orang dengan mah yang tinggi akan tumbuh subur bila mereka berinteraksi langsung tatap muka dengan orang lain, terjadi situasi dengan kaidah dan aturannya yang minimal, sehingga memungkinkan terciptanya ruang untuk berimprovisasi, dan bila keterlibatan emosional pada rincian-rincian yang tidak relevan berhasil mengacaukan orang dengan mah yang rendah. Apakah orang dengan mah yang tinggi bisa menjadi karyawan yang baik? Hasilnya tergantung pada jenis pekerjaannya dan apakah implikasi etis perlu dipertimbangkan dalam evaluasi kerja. 3. Penghargaan diri, self-esteem. Penghargaan diri, self-esteem, dapat didefinisikan kemampuan individu mengukur sejauh mana seseorang memiliki rasa suka atau tidak suka terhadap dirinya sendiri. Orang dengan self-esteem tinggi yakin bahwa mereka memiliki kemampuan yang mereka butuhkan untuk berhasil dalam pekerjaan. Namun mereka memiliki resiko lebih besar dalam seleksi pekerjaan dan lebih mungkin untuk memilih pekerjaan yang tidak konvensional. Sebaliknya, orang dengan serendah lebih rentan terhadap pengaruh luar, bergantung pada penerimaan evaluasi positif dari orang lain, memperhatikan bagaimana menyenangkan orang lain, dan lebih suka berkompromi dengan perilaku dan keyakinan dari orang yang mereka hargai, namun orang dengan setinggi lebih puas dengan pekerjaan mereka. 4. Pemantauan diri, self-monitoring. Pemantauan diri, self-monitoring, merujuk pada kemampuan seorang individu untuk menyesuaikan perilakunya dengan faktor-faktor situasional eksternal. Orang yang pemantauan diri tinggi sangat peka terhadap isyarat eksternal, mampu menyajikan kontradiksi mencolok antara personal publik dengan diri pribadi mereka, memberi perhatian lebih dekat pada perilaku orang lain, dan lebih mampu menyesuaikan diri. Orang yang pemantauan dirinya rendah adalah sebaliknya. 5. Pengambilan risiko. Pengambilan risiko merupakan kecenderungan individu untuk mengambil atau menghindari risiko akan berdampak pada berapa lama waktu yang diperlukan seorang manajer untuk mengambil keputusan dan berapa banyak informasi yang mereka butuhkan sebelum menentukan pilihan. Meskipun pekerjaan mereka pasti menerjang risiko, namun perbedaan individual akan tetap ada. Perbedaan ini perlu dipertimbangkan dan disesuaikan dengan permintaan-permintaan pekerjaan tertentu. Misalnya jabatan akunting akan lebih baik jika diisi oleh orang yang kecenderungan mengambil risikonya rendah. Namun hal yang sebaliknya berlaku bagi pedagang saham. 6. Kepribadian tipe A dan B. Tipe kepribadian A adalah orang yang secara agresif terlibat dalam pergumulan yang kronis dan tanpa henti untuk mencapai lebih banyak dalam waktu lebih sedikit, dan jika perlu, melawan orang-orang, upaya-upaya lain yang menentang. Ciri-ciri mereka adalah selalu bergerak, berjalan, dan makan dengan cepat, merasa tidak sabar dengan tingkatan dari kebanyakan peristiwa yang ada, berusaha keras untuk berpikir atau melakukan dua atau lebih hal sekaligus,
tidak dapat menghadapi waktu luang, dan terobsesi penuh dengan jumlah, mengukur sukses dari seberapa banyak yang dapat mereka peroleh. Pada kepribadian tipe B adalah kebalikannya, dengan ciri-ciri, tak pernah mengalami keterdesakan waktu atau ketidaksabaran, merasa tidak perlu memamerkan atau membahas apa yang mereka capai, bermain untuk mendapatkan kegembiraan dan relaksasi, bukannya untuk memperlihatkan superioritas, dan dapat santai tanpa rasa bersalah. Tipe A memiliki tingkat stres yang lebih tinggi, terus-menerus memasukkan diri dalam tekanan, dan menciptakan tenggat waktu untuk diri sendiri. Mereka adalah pekerja yang cepat karena lebih menekankan pada kuantitas, menunjukkan persaingan dengan bekerja berjam-jam, tidak jarang mengambil keputusan yang salah karena terlalu tergesa-gesa, kurang kreatif, mengandalkan pengalaman masa lampau, jarang berubah, dan lebih mudah diramalkan perilakunya. Perilaku tipe A di atas cukup menunjukkan bahwa orang dengan tipe B akan lebih berhasil. H. Hubungan nilai, sikap, dan kepuasan kerja. 1. Nilai. Nilai mencerminkan keyakinan-keyakinan dasar bahwa bentuk khusus perilaku atau bentuk akhir keberadaan secara pribadi atau sosial lebih dipilih dibandingkan dengan bentuk perilaku atau bentuk akhir keberadaan perlawanan atau sebaliknya. Kaukaah, 1973. Nilai-nilai terminal merupakan bentuk akhir keberadaan yang sasaran sangat diinginkan, yang ingin dicapai seseorang dalam hidupnya. Contohnya, keamanan keluarga, kebebasan, kebahagiaan, kehormatan, del. Nilai-nilai instrumental, bentuk-bentuk perilaku atau upaya-upaya pencapaian nilai-nilai terminal yang lebih disukai oleh orang tertentu. Contohnya, jujur, bertanggung jawab, penolong, pemberani, berkemampuan, dan lain-lain. A. Pengertian nilai, human values. Untuk memahami pengertian nilai secara lebih dalam, berikut ini akan disajikan sejumlah definisi nilai dari beberapa ahli. Value is an enduring belief that a specific mode of conduct or an state of existence is personally or socially preferable to an opposite or converse mode of conduct or an state of existence. Kaukaah, 1973 hal. 5. Value is a general beliefs about desirable or undesirable ways of behaving and about desirable or undesirable goals or end states. Feder, 1994 hal. 184. Value as desirable transsituational goal, varying in importance, that serve as guiding principles in the life of a person or other social entity. Schwartz, 1994 hal. 21. Lebih lanjut Schwartz, 1994 juga menjelaskan bahwa nilai adalah 1. Suatu keyakinan, 2. Berkaitan dengan cara bertingkah laku atau tujuan akhir tertentu, 3. Melampaui situasi spesifik, 4. Mengarahkan seleksi atau evaluasi terhadap tingkah laku, individu, dan kejadian-kejadian, serta 5. Tersusun berdasarkan derajat kepentingannya. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, terlihat kesamaan pemahaman tentang nilai, yaitu 1. Suatu keyakinan, 2. Berhubungan dengan cara bertingkah laku dan tujuan akhir tertentu. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai adalah suatu keyakinan mengenai cara bertingkah laku dan tujuan akhir yang diinginkan individu, dan digunakan sebagai prinsip atau standar dalam hidupnya. B. Fungsi nilai. Fungsi utama dari nilai dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Nilai sebagai standar menurut Rokaah Lubis, 2011. Fungsinya ialah A. Membimbing individu dalam mengambil posisi tertentu dalam sosialisus tertentu. Feder, 1994. B. Mempengaruhi individu untuk lebih menyukai ideologi politik tertentu dibanding ideologi politik yang lain. C. Mengarahkan cara menampilkan diri pada orang lain. D. Melakukan evaluasi dan membuat keputusan. E. Mengarahkan tampilan tingkah laku membujuk dan mempengaruhi orang lain, memberitahu individu akan keyakinan, sikap, nilai dan tingkah laku individu lain yang berbeda, yang bisa diprotes dan dibantah, bisa dipengaruhi dan diubah. 2. Sistem nilai sebagai rencana umum dalam memecahkan konflik dan pengambilan keputusan. Situasi tertentu secara tipikal akan mengaktifasi beberapa nilai dalam sistem nilai individu. Umumnya nilai-nilai yang teraktivasi adalah nilai-nilai yang dominan pada individu yang bersangkutan. C. Fungsi motivasional.
Fungsi langsung dari nilai adalah mengarahkan tingkah laku individu dalam situasi sehari-hari, sedangkan fungsi tidak langsungnya adalah untuk mengekspresikan kebutuhan dasar sehingga nilai dikatakan memiliki fungsi motivasional. Nilai Lubis, 2011 dapat memotivasi individu untuk melakukan suatu tindakan tertentu, memberi arah dan intensitas emosional tertentu terhadap tingkah laku. Hal ini didasari oleh teori yang menyatakan bahwa nilai juga merepresentasikan kebutuhan termasuk secara biologis dan keinginan, selain tuntutan sosial. D. Hubungan nilai dan tingkah laku. Menurut Rokaah Lubis, 2011 dalam kehidupan manusia, nilai berperan sebagai standar yang mengarahkan tingkah laku. Nilai membimbing individu untuk memasuki suatu situasi dan bagaimana individu bertingkah laku dalam situasi tersebut. Nilai menjadi kriteria yang dipegang oleh individu dalam memilih dan memutuskan sesuatu. Dananjaya Lubis, 2011 mengemukakan bahwa nilai memberi arah pada sikap, keyakinan dan tingkah laku seseorang, serta memberi pedoman untuk memilih tingkah laku yang diinginkan pada setiap individu. Karenanya nilai berpengaruh pada tingkah laku sebagai dampak dari pembentukan sikap dan keyakinan, sehingga dapat dikatakan bahwa nilai merupakan faktor penentu dalam berbagai tingkah laku sosial. Pengukuran nilai. Berdasarkan teori yang telah diuraikan sebelumnya, nilai-nilai seseorang akan tampak dalam beberapa indikator. 1. Berkaitan dengan definisi nilai sebagai cara bertingkah laku dan tujuan akhir tertentu, maka indikator pertama adalah pernyataan tentang keinginan-keinginan, prinsip hidup dan tujuan hidup seseorang. 2. Indikator berikutnya adalah tingkah laku subjek dalam kehidupannya sehari-hari. Nilai berpengaruh terhadap bagaimana seseorang bertingkah laku, memberi arah pada tingkah laku dan memberi pedoman untuk memilih tingkah laku yang diinginkan. Jadi tingkah laku seseorang mencerminkan nilai-nilai yang dianutnya. Dari tingkah laku dapat dilihat apa yang menjadi prioritasnya, apa yang lebih diinginkan oleh seseorang. 3. Fungsi nilai adalah memotivasi tingkah laku. Seberapa besar seseorang berusaha mencapai apa yang diinginkannya dan intensitas emosional yang diatribusikan terhadap usahanya tersebut, dapat menjadi ukuran tentang kekuatan nilai yang dianutnya. 4. Salah satu fungsi dari nilai adalah dalam memecahkan konflik dan mengambil keputusan. Dalam keadaan-keadaan di mana seseorang harus mengambil keputusan dari situasi yang menimbulkan konflik, nilainya yang dominan akan teraktivasi. Jadi, apa keputusan seseorang dalam situasi konflik tersebut dapat dijadikan indikator tentang nilai yang dianutnya. 5. Fungsi lain dari nilai adalah membimbing individu dalam mengambil posisi tertentu dalam suatu topik sosial tertentu dan mengevaluasinya. Jadi apa pendapat seseorang tentang suatu topik tertentu dan bagaimana ia mengevaluasi topik tersebut, dapat menggambarkan nilai-nilainya. 2. Sikap. Sikap merupakan kumpulan perasaan, keyakinan, dan kecenderungan perilaku yang relatif stabil terhadap objek, orang atau institusi tertentu. Menurut Robin Lubis, 20111, sikap adalah pernyataan evaluatif baik yang menguntungkan atau tidak menguntungkan mengenai objek, orang, atau peristiwa. Sikap mencerminkan bagaimana seseorang merasakan sesuatu. Fungsi sikap. 1. Adjustive or utilitarian attitudes. Sikap memiliki fungsi untuk mendapatkan suatu objek yang diinginkan atau menjauhi konsekuensi yang tidak diinginkan. 2. Ego defensive attitudes. Sikap memiliki fungsi untuk menghindari pribadi dan situasi yang berbahaya yang ada di sekitarnya. 3. Value expressive attitudes. Sikap memiliki fungsi untuk membantu ekspresi yang positif dan nyata bagi nilai-nilai dan konsep diri individu. 4. Knowledge expressive attitudes. Sikap memiliki fungsi untuk mengerti mengenai kejadian dan pengalaman-pengalaman yang terstruktur. Perubahan sikap dapat terjadi karena 1. Perubahan sikap melalui modifikasi perubahan perilaku. 2. Perubahan sikap melalui modifikasi perubahan ide-ide atau pikiran. 3. Perubahan sikap melalui modifikasi perubahan perasaan. 4. Perubahan sikap melalui modifikasi perubahan situasi. Pembentukan sikap. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap. 1. Pengalaman pribadi. Dasar pembentukan sikap, pengalaman pribadi harus meninggalkan kesan yang kuat. Sikap mudah terbentuk jika melibatkan faktor emosional. 2. Kebudayaan. Pembentukan sikap tergantung pada kebudayaan tempat individu tersebut dibesarkan.
Contoh pada sikap orang kota dan orang desa terhadap kebebasan dalam pergaulan. 3. Orang lain yang dianggap penting, significant others. Yaitu orang-orang yang kita harapkan persetujuannya bagi setiap gerak tingkah laku dan opini kita, orang yang tidak ingin dikecewakan, dan yang berarti khusus. Misalnya, orang tua, pacar, suami istri, teman dekat, guru, pemimpin. Umumnya individu tersebut akan memiliki sikap yang searah konformis dengan orang yang dianggap penting. 4. Media massa. Media massa berupa media cetak dan elektronik. Dalam penyampaian pesan, media massa membawa pesan-pesan sugestif yang dapat mempengaruhi opini kita. Jika pesan sugestif yang disampaikan cukup kuat, maka akan memberi dasar afektif dalam menilai sesuatu hal hingga membentuk sikap tertentu. 5. Institusi, lembaga pendidikan dan agama. Institusi yang berfungsi meletakkan dasar pengertian dan konsep moral dalam diri individu. Pemahaman baik dan buruk, salah atau benar, yang menentukan sistem kepercayaan seseorang hingga ikut berperan dalam menentukan sikap seseorang. 6. Faktor emosional. Suatu sikap yang dilandasi oleh emosi yang fungsinya sebagai semacam penyaluran frustrasi atau pengalihan bentuk mekanisme pertahanan ego. Dapat bersifat sementara ataupun menetap persisten tahan lama. Contoh, prasangka, sikap tidak toleran, tidak fair. D. Teori tentang sikap. 1. Teori keseimbangan. A. Fokus, upaya individu untuk tetap konsisten dalam bersikap dalam hidup. B. Teori keseimbangan dalam bentuk sederhana. C. Melibatkan hubungan-hubungan antara seseorang dengan dua objek sikap. Ketiga elemen tersebut dihubungkan dengan sikap favorable baik, suka, positif dan sikap unfavorable buruk, tidak suka, negatif. Pembentukan sikap tersebut dapat seimbang atau tidak seimbang, dan hubungan afeksi dapat menghasilkan sistem yang tidak seimbang menjadi seimbang. 2. Teori konsistensi kognitif afektif. Fokus dari teori ini adalah bagaimana seseorang berusaha membuat kognisi mereka konsisten dengan afeksinya. Penilaian seseorang terhadap suatu kejadian akan mempengaruhi keyakinannya. Contoh, tidak jadi makan di restoran X karena temannya bilang bahwa restoran tersebut tidak halal padahal dia belum pernah makan di sana. 3. Teori ketidaksesuaian, dissonance theory. Fokus teori ini adalah individu, menyelaraskan elemen-elemen kognisi, pemikiran atau struktur konsonansi, selaras. Disonansi berarti ketidakseimbangan, yaitu pikiran yang amat menekan dan memotivasi seseorang untuk memperbaikinya. Terdapat dua elemen kognitif, di mana disonansi terjadi jika kedua elemen tidak cocok sehingga mengganggu logika dan pengharapan. Misalnya, merokok membahayakan kesehatan, konsonansi dengan saya tidak merokok, tetapi disonansi dengan perokok. Cara mengurangi disonansi. A. Merubah salah satu elemen kognitif, yaitu dengan mengubah sikap agar sesuai dengan perilakunya. Misalnya, stop merokok. B. Menambahkan satu elemen kognitif baru. Misalnya, tidak percaya rokok merusak kesehatan. 4. Teori atribusi. Fokus, individu mengetahui akan sikapnya dengan mengambil kesimpulan dari perilakunya sendiri dan persepsinya tentang situasi. Implikasinya adalah perubahan perilaku yang dilakukan seseorang menimbulkan kesimpulan pada orang tersebut bahwa sikapnya telah berubah. Contoh, memasak setiap ada kesempatan baru menyadari kalau dirinya memiliki hobi memasak. E. Pengukuran sikap. Secara ilmiah sikap dapat diukur, di mana sikap terhadap objek diterjemahkan dalam sistem angka 2 metode pengukuran sikap. 1. Self-report. Misalnya ketika menyatakan kesukaan terhadap objek saat ditanya dalam interview atau menuliskan evaluasi-evaluasi dari suatu kuesioner. Dalam metode ini, jawaban yang diberikan dapat dijadikan indikator sikap seseorang. Namun cara ini memiliki kelemahan, yaitu jika individu tidak menjawab pertanyaan yang diajukan maka tidak dapat diketahui pendapat atau sikapnya. Self-report terdiri dari A. Public opinion polling. Digunakan untuk mengumpulkan data dari masyarakat yang berkaitan dengan opini. Digunakan untuk meramalkan sesuatu atau menyediakan informasi, misalnya, pro dan kontra aborsi atau pembelian suatu produk representatif. B. Skala sikap. Yaitu kumpulan pertanyaan mengenai objek sikap. Mencoba memperoleh pengukuran yang tepat tentang sikap seseorang. Akurasi pengukuran dilakukan dengan penggunaan beberapa item yang berkaitan dengan isu yang sama. Skala sikap melibatkan belief dan opini terhadap suatu objek.
Pertanyaan-pertanyaan atau item yang membentuk skala sikap dikenal dengan statement pernyataan yang menyangkut objek psikologis. 2. Pengukuran involuntary behavior, pengukuran terselubung. A. Pengukuran dapat dilakukan jika memang diinginkan atau dapat dilakukan oleh responden. B. Dalam banyak situasi, akurasi pengukuran sikap dipengaruhi oleh kerelaan responden. C. Pendekatan ini merupakan pendekatan observasi terhadap reaksi-reaksi fisiologis yang terjadi tanpa disadari dilakukan oleh individu yang bersangkutan. D. Observer dapat menginterpretasikan sikap individu mulai dari facial reaction, voice tones, body gesture, keringat, dilatasi pupil mata, detak jantung, dan beberapa aspek fisiologis lainnya. F. Faktor-faktor perubah sikap. Perubahan sikap dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu 1. Sumber dari pesan. Sumber pesan dapat berasal dari seseorang, kelompok, dan institusi. 2. Ciri penting dari sumber pesan. A. Kredibilitas. Semakin percaya dengan orang yang mengirimkan pesan, maka kita akan semakin menyukai untuk dipengaruhi oleh pemberi pesan. 2. Aspek penting dalam kredibilitas, yaitu keahlian dan kepercayaan. Tingkat kredibilitas berpengaruh terhadap daya persuasif. B. Daya tarik. Kredibilitas masih perlu ditambah daya tarik agar lebih persuasif. Efektivitas daya tarik dipengaruhi oleh daya tarik fisik, sifat yang menyenangkan, dan kemiripan. 2. Pesan isi pesan. Umumnya berupa kata-kata dan simbol-simbol lain yang menyampaikan informasi. 3 hal yang berkaitan dengan isi pesan. A. Usulan. 1. Pernyataan yang kita terima secara tidak kritis. Pesan dirancang dengan harapan orang akan percaya, membentuk sikap, dan terhasut dengan apa yang dikatakan tanpa melihat faktanya. Contohnya adalah iklan di TV. B. Menakuti. Cara lain untuk membujuk adalah dengan menakut-nakuti. Jika terlalu berlebihan maka orang menjadi takut, sehingga informasi justru dijauhi. C. Pesan satu sisi dan dua sisi. Pesan satu sisi paling efektif jika orang dalam keadaan netral atau sudah menyukai suatu pesan. Pesan dua sisi lebih disukai untuk mengubah pandangan yang bertentangan. 3. Penerima pesan. Beberapa ciri penerima pesan. A. Influenceability. Sifat kepribadian seseorang tidak berhubungan dengan mudahnya seseorang untuk dibujuk. Meski demikian, anak-anak lebih mudah dipengaruhi daripada orang dewasa. Orang berpendidikan rendah lebih mudah dipengaruhi daripada yang berpendidikan tinggi. B. Arah perhatian dan penafsiran. Pesan akan berpengaruh pada penerima, tergantung dari persepsi dan penafsirannya. Yang terpenting pesan yang dikirim ke tangan orang pertama, mungkin dapat berbeda jika info sampai ke penerima kedua. C. Kekebalan saat menerima info yang berlawanan, konsekuensi menerima pesan satu sisi dan dua sisi. Orang yang menerima, beberapa minggu kemudian kelihatan berbeda pendapat sesuai posisinya. Pesan yang berlawanan akan lebih efektif pada penerima pesan satu sisi. Penerima pesan dua sisi lebih memiliki daya tahan terhadap pesan yang berlawanan. 3. Kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah suatu efektivitas atau respon emosional terhadap berbagai aspek pekerjaan. Kepuasan bukanlah suatu konsep tunggal, sebaliknya, seseorang dapat relatif puas dengan suatu aspek dari pekerjaannya dan tidak puas dengan salah satu atau lebih aspek lainnya. Kreitner dan Kiniki 2004. A. 5 model kepuasan. 1. Pemenuhan kebutuhan. Model ini menjelaskan bahwa kepuasan ditentukan oleh karakteristik dari sebuah pekerjaan memungkinkan seseorang individu untuk memenuhi kebutuhannya. 2. Ketidakcocokan. Model-model ini menjelaskan bahwa kepuasan adalah hasil dari harapan yang terpenuhi. 3. Pencapaian nilai. 4. Persamaan. Dalam model ini, kepuasan adalah suatu fungsi dari bagaimana seorang individu diperlakukan secara adil di tempat kerja. 5. Komponen watak genetik. Model ini didasarkan pada keyakinan bahwa kepuasan kerja merupakan sebagian dari sifat pribadi maupun faktor genetik. B. Teori kepuasan. 1. Teori 2 faktor, 2 faktor teori. Teori kepuasan kerja yang menyatakan bahwa kepuasan dan ketidakpuasan kerja berasal dari kelompok variabel yang berbeda, yaitu motivator dan higiene. 2. Teori nilai, value teori.
Teori yang menyatakan bahwa kepuasan kerja terutama tergantung kepada kesesuaian antara hasil yang diharapkan dan hasil senyatanya diperoleh individu dalam pekerjaannya. Kepuasan kerja seseorang pada dasarnya tergantung kepada selisih antara harapan, kebutuhan atau nilai dengan apa yang menurut perasaan atau persepsi telah diperoleh atau dicapai melalui pekerjaan. Seseorang akan merasa puas jika tidak ada perbedaan antara yang diinginkan dengan persepsinya atas kenyataan. C. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan. 1. Bersumber dari dalam diri individu, yaitu demografi AG, seks, education abilities intelligence, motor skill personality, values, needs, interaction style. 2. Bersumber dari lingkungan, yaitu job environment PI, noise, variety organization environment climate, promotional opportunity occupational level prestige, power. Dampak dari kepuasan kerja dan ketidakpuasan kerja. 1. Kepuasan dan produktivitas. 2. Kepuasan kerja dan turnover. 3. Kepuasan kerja dengan tingkat absensi. Petunjuk meningkatkan kepuasan kerja. 1. Membuat pekerjaan itu menyenangkan. 2. Memberi upah gaji secara adil. 3. Mencocokkan orang dengan pekerjaan sesuai dengan minatnya. 4. Mencegah pekerjaan yang membosankan dan berulang-ulang. Untuk mengetahui apakah individu merasa puas atau tidak puas dalam situasi tertentu, digunakan 4 teori yaitu 1. Teori pemenuhan fulfillment theory. 2. Teori imbalan reward theory. 3. Teori kesenjangan discrepancy theory, dan 4. Teori keadilan equity theory. D. Teori kepuasan kerja dan sikap pekerja. Suatu organisasi perusahaan terdiri dari input, proses dan output. Input adalah komponen-komponen yang ada di luar lingkungan organisasi antara lain sumber daya manusia dan peraturan pemerintah. Proses meliputi komponen-komponen antara lain motivasi, persepsi, komunikasi, kepemimpinan dan konflik. Sedangkan komponen output antara lain meliputi kinerja individu dan kelompok, serta efektivitas organisasi. Memahami lebih dalam mengenai salah satu komponen dari organisasi ini, maka kita perlu memahami bahwa setiap individu sebagai sumber daya manusia dalam suatu organisasi perusahaan memiliki nilai-nilai kerja, work value, yaitu suatu keyakinan pribadi seorang pekerja tentang hasil apa yang diperkirakan dari pekerjaannya dan bagaimana seharusnya dia berperilaku dalam bekerja. Nilai-nilai kerja dibagi menjadi 2 yaitu nilai kerja intrinsic work values dan nilai kerja extrinsic work value. George dan John Lubis, 2011 memberikan perbandingan antara kedua nilai kerja sebagai berikut. Nilai kerja intrinsik. 1. Kerja yang menarik. 2. Kerja yang menantang. 3. Membuat kontribusi penting. 4. Belajar sesuatu yang baru. 5. Berpotensi tinggi. 6. Tanggung jawab dan otonomi. 7. Kreatif. Nilai kerja ekstrinsik. 1. Gaji tinggi. 2. Keuntungan kerja. 3. Keamanan kerja. 4. Waktu dengan keluarga. 5. Status pada komunitas yang lebih luas. 6. Kontak sosial. 7. Waktu untuk hobi. Karena mereka mempunyai nilai-nilai kerja, mereka juga memiliki sikap kerja. Sikap menurut Robbins Lubis, 2011, adalah suatu pernyataan atau pertimbangan evaluatif mengenai objek, orang, atau peristiwa. Sikap tidak sama dengan nilai, namun keduanya dihubungkan. Robbins mengetengahkan bahwa riset perilaku organisasi atau perusahaan telah memfokuskan pada 3 jenis sikap yaitu 1. Kepuasan kerja, merujuk pada sikap umum seorang individu terhadap pekerjaannya. 2. Keterlibatan kerja, merupakan ukuran derajat sejauh mana seseorang memihak secara psikologis terhadap pekerjaannya dan menganggap kinerja sebagai ukuran harga diri. 3. Komitmen organisasional adalah derajat sejauh mana seorang karyawan memihak suatu organisasi tertentu dan berniat memelihara keanggotaan dalam organisasi tersebut. Menurut Robbins, kepuasan kerja didefinisikan sebagai suatu sikap umum seseorang terhadap pekerjaannya. Kepuasan kerja merupakan penjumlahan yang rumit dari sejumlah unsur pekerjaan yang terbedakan dan terpisahkan satu sama lain, discrete job elements. Jika mengacu pada George dan John Lubis, 2011, kepuasan kerja merupakan kumpulan feelings dan beliefs yang dimiliki orang tentang pekerjaannya. Pengungkapan ketidakpuasan pegawai bisa disampaikan dalam 4 cara.
1. Respon voice aktif dan konstruktif, memberikan saran. 2. Respon loyalty pasif, tidak melakukan apapun konstruktif, harapan kondisi membaik. 3. Respon neglect pasif, tidak mau tahu, destruktif, membiarkan kondisi memburuk. 4. Respon exit destruktif, karyawan keluar aktif, mencari pekerjaan baru. Mencegah dan mengatasi ketidakpuasan kerja. Ketidakpuasan adalah salah satu hal yang sangat menghambat seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan, apalagi para pekerja yang berjuang mati-matian dalam meningkatkan prestasi kerjanya tapi harus menerima kenyataan kalau dia belum bisa berhasil. Selain itu juga, faktor-faktor di sekitarnya yang kurang mendukung mereka untuk meningkatkan prestasi mereka. Beberapa hal yang bisa mencegah agar ketidakpuasan kerja itu bisa dihindari, yaitu 1. Memberi sedikit pekerjaan yang menantang agar dia bisa mengasah skill yang dia miliki dan skill itu juga bisa dikembangkan. 2. Atasan yang baik dan mau mengerti keluhan dari bawahan juga hal yang sangat penting akan hasil pekerjaan yang memuaskan. 3. Teman sekerja, workers merupakan faktor yang berhubungan dengan hubungan antara pegawai dengan atasannya dan dengan pegawai lain. 4. Promosi kenaikan jabatan. 5. Gaji atau upah kerja. Latihan. Apa saja unsur-unsur yang mempengaruhi kepribadian seseorang? Jelaskan tahap-tahap perkembangan kepribadian. Apakah perbedaan antara ego, dan superego? Jelaskan pengertian teori behavioristik secara garis besar. Sebutkan bagaimana cara mengukur sikap. Rangkuman. Kepribadian merupakan suatu susunan sistem psikofisik, psikis dan fisik yang berpadu dan saling berinteraksi dalam mengarahkan tingkah laku, yang kompleks dan dinamis dalam diri seorang individu, yang menentukan penyesuaian diri individu tersebut terhadap lingkungannya, sehingga akan tampak dalam tingkah lakunya yang unik dan berbeda dengan orang lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian seseorang yaitu warisan biologis, heredity, dan lingkungan. Psikoanalisis dikomandani oleh Sigmund Freud, beserta derivatnya. Aliran ini berasumsi bahwa energi penggerak awal perilaku manusia berasal dari dalam dirinya yang terletak jauh di alam bawah sadar. Freud telah melakukan sebuah revolusi terhadap pandangan tentang manusia. Karena, psikologi sebelumnya hanya menyelidiki hal-hal yang disadari saja. Segala perilaku yang di luar kesadaran manusia dianggap bukan wilayah kajian psikologi. Freud berkeyakinan bahwa jiwa manusia juga mempunyai struktur. Struktur jiwa tersebut meliputi 3 instansi atau sistem yang berbeda. Masing-masing sistem tersebut memiliki peran dan fungsi sendiri-sendiri. Keharmonisan dan keselarasan kerjasama di antara ketiganya sangat menentukan kesehatan jiwa seseorang. Ketiga sistem ini meliputi ego, dan superego. Teori behavioristik hanya menganalisis perilaku yang nampak, dapat diukur, dilukiskan, dan diramalkan. Pengulangan dan pelatihan digunakan supaya perilaku yang diinginkan dapat menjadi sebuah kebiasaan. Tujuan dari penerapan teori behavioristik ini adalah terbentuknya suatu perilaku yang diinginkan yang berasal dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Ajaran atau dasar dari teori kepribadian humanistik salah satunya bersumber dari ajaran filsafat modern eksistensialisme. Dalam hal ini, individu dipandang sebagai penentu bagi tingkah laku serta pengalamannya sendiri. Sedangkan pengalaman subjektif lebih utama untuk ditempatkan pada objek kajian mengenai tingkah laku manusia. Di samping itu, manusia memiliki sifat pembawaan yang baik sejak ia dilahirkan. Mengakui pentingnya personal freedom dan responsibility dalam proses pengambilan keputusan yang berlangsung sepanjang hidup. Tujuan hidup manusia adalah berkembang, berusaha memenuhi potensinya dan mencapai aktualitas diri. Dalam hal ini intensi dan eksistensi menjadi penting. Intensi yang menentukan eksistensi manusia. Teori motivasi Maslow mengasumsikan bahwa perkembangan psikologis manusia didorong oleh hierarki kebutuhannya, yaitu physiological needs, safety needs, love dan belonging needs, esteem needs, dan self-actualization. Dalam atribut kepribadian menjelaskan tentang beberapa tipe manusia, yang meliputi tempat kedudukan, locus of control, Machiavellianisme, pemantauan diri, self-monitoring, pengambilan resiko, dan kepribadian tipe A dan B yang masing-masing terbagi dalam 2 kelompok yang saling berlawanan. Sikap adalah pernyataan evaluatif baik yang menguntungkan atau tidak menguntungkan mengenai objek, orang, atau peristiwa.
Sikap mencerminkan bagaimana seseorang merasakan sesuatu. Robin, 2007. Kepuasan kerja adalah suatu efektivitas atau respon emosional terhadap berbagai aspek pekerjaan. Kepuasan bukanlah suatu konsep tunggal, sebaliknya, seseorang dapat relatif puas dengan suatu aspek dari pekerjaannya dan tidak puas dengan salah satu atau lebih aspek lainnya. Kreitner dan Kinnicki 2004.